مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني. Gus Dur bisa mengatakan secara kultural NU itu Syiah tanpa imamah, katanya gitu. Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham Nahdlatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan paham Syiah. Tahlilan itu, marhabaan, pembacaan solawat, ziarah, mengambil berkah, bertawasul, itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama sebetulnya, itu dikongsi bersama. Bahwa ini adalah usaha salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. للعلم عائشة كان لسانها قذرا فحاشا سبابا إلى أقصى درجة. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hol, orang Syiah yang pertama membawa hol dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian Salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Kadang perayaan-perayaan jahiliyah lalu diislamisasikan. Misalnya sesajen, kalau dulu pakai bahasa lain, misalnya agama lain, lalu sekarang kita ganti dengan tahlilan dan selawatan misalnya. Ada yang mengusulkan seperti itu. Apakah itu yang mau dihidupkan? Nah, ini di Arab Saudi sama sekali tidak boleh hidup seperti itu. Sekarang ketika terjadi musibah misalnya di Arab Saudi, banjir, bandang dan sebagainya, apakah kita berlomba-lomba memberi bantuan kepada mereka? Atau sebaliknya, ketika dimanapun di negeri ini terjadi musibah, mereka termasuk di gugus terdepan untuk memberikan bantuan. Bahkan tidak nunggu musibah dulu, bahwa mereka sangat memperhatikan kita. Saya pernah bertanya kepada salah seorang dubes Arab Saudi, beliau waktu itu menjawab, kalau dibelah dada kami ini, maka nama Indonesia adalah nama yang sering tersebut oleh kami. Cuman sayang sepertinya, kata beliau. Waktu itu beliau duduk lalu berdiri dia.
sepenuhnya. Walaupun kami tahu tidak sedikit dari saudara kami di Indonesia ini yang dalam tanda petik memusuhi kami dengan sebutan-sebutan bahwa kami orang Wahabi dan sebagainya. Tetapi itu tak berpengaruh kepada kami, karena kami tahu mereka belum mengenal kami dengan sesungguhnya. Maka tak kenal maka tak sayang. Kenal, saya pastikan itu dari orang yang tidak senang. Persis. Sebutkan sesaudara kita yang ada di kelompok perjuangan Ikhwanul Muslimin. Sebutkan sesaudara kita yang mana saja yang akan kita sebutkan, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya. Berangkat dari kelebihan dan kekurangan mereka, mereka saudara kita, kita saudara mereka. Kalau setiap kelompok berpikir macam ini, maka akan ketahuan bahwa kita sesama kita tidak layak untuk dibentur-benturkan dan tidak pantas untuk saling bermusuhan. Musuh kita yang nyata adalah Yahudi, Zionis Israel. Musuh kita yang nyata adalah Nasara yang memerangi Islam yang di bawah payung PBB dengan Amerikanya. Musuh kita yang nyata pada hari ini adalah Syiah yang dipimpin oleh Iran di seluruh dunia. Ini musuh umat Islam, dibentur-benturkan dengan isu-isu yang mereka yang buat, orang kafir itu buat, termasuk Syiah yang buat, semacam Wahabi dan segala macamnya. La haula wala quwwata yang ada di Iran hari ini, ibadah Allah, semua tulisan-tulisan matilah Amerika di dinding-dinding di mana saja sudah mereka hapus, yang digantikan dengan matilah Saudi, matilah Saudi, matilah Saudi. Lalu orang-orang muslimin di seluruh dunia termasuk di Indonesia berhasil dibakar dan disulut dengan isu Wahabi yang disematkan kepada Saudi, disematkan kepada imam-imam yang memimpin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, disematkan istilah Wahabi ini kepada ulama-ulama yang bersumber dari Saudi. La haula wala quwwata illa billah. Di zaman-zaman fitnah, Islam akan kembali berkutat atau berkonsentrasi di Hijaz. Dan ini sekarang difitnah sebagai Wahabi. Islam mula-mula datang, dia adalah aneh, dikucilkan dan tidak diterima. Nanti ketika di akhir zaman, Islam akan kembali dianggap aneh, dikucilkan dan kembali tidak diterima, justru oleh umatnya sendiri. Dan Islam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya akan terpusat di dua masjid ini, yakni Masjid An-Nabawi dan Masjidil Haram, berarti di Mekah dan di Madinah, ya. Kama ta'rizul hayyatu fi juhriha, sebagaimana ular berpusat di dalam lubangnya, yang ditulis oleh Muhammad Novelis. Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Ternyata istilah Wahabi yang harusnya di abad kedua yang muncul itu, si Khawarij itu, ini yang dihidupkan dan disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini tidak benar, ini batil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang mujaddid, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat seluruh bacaan-bacaan yang ditulisnya, lihat seluruh gubahan-gubahannya, lihat seluruh penyampaiannya, sama dengan yang ada pada umat Islam pada hari ini, baik yang dipakai dan diamalkan oleh NU, baik yang dipakai oleh umat Islam yang ada di Muhammadiyah, baik yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di mana-mana. Tapi yang ditulis, yang diucapkan, dilafazkan oleh sang Khawarij abad kedua Hijriah, yakni Abdul Wahab bin Abdul Rahman, ini dia yang sesat, menyesatkan. Tapi orang-orang Syiah menyematkan ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah kebatilan yang nyata, ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu umat Islam sekarang mau saja percaya dan dibentur-benturkan. Betapa prihatinnya, perih hati saya ketika mendengar ada seorang Sunni diusir oleh saudara Sunninya yang lain. Kenapa? Sunni yang ini adalah mereka dari komunitas mayoritas, punya kebiasaan mengamalkan amal itu. Yang Sunni ini tidak mau mengikuti semacam Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nggak mengikuti, ya. Tapi dia tetap baik berhubungan dengan masyarakat. Dianggap dan dibakar-bakar, disponsori. Ini adalah paham Wahabi. Diusir dari kampungnya, diusir, tidak boleh lagi tinggal di kampung, bahkan diancam bakar. Rumahnya memang dibakar. Sampai-sampai ketika disakiti sekeluarga, padahal sama-sama Sunni, yang bertepuk tangan Syi'i, orang Syiah, karena kompor yang mereka nyalakan telah membakar sesama umat Islam. Harusnya kaum muslimin sadarilah, semua sifat-sifat Wahabi yang diceritakan oleh saudara kita yang menyebar di mana-mana 100% ada pada komunitas Syiah. Semua sifat-sifat yang ada pada Wahabi itu ada pada Syiah seluruhnya. Baca tentang Syiah, lihat perangai-perangai Wahabi, 100% ada pada Syiah. Yang maling mereka, yang teriak maling mereka, dan mengadu domba sesama umat Islam. Sadarlah.
Mereka tidak akan pernah rela kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka. Kalian akan mengikuti orang-orang di luar kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang biawak, ke lubang kadal sekalipun kalian mengikutinya. Sahabat bertanya, "Paman ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara?" Siapa lagi ya Rasulullah? Yahudi, Nasrani? Siapa lagi kata Rasul? Tampak musuh kita sudah. Sehingga yuk belajar. Ketahuilah Muslim yang sejati seperti apa. Agama yang betul-betul gak menimbulkan keraguan dalam hidup kita. Dengan belajar kita akan tahu. Kita sepakat kok. Ayat mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang menuntut ilmu. Ayat lain mengatakan, hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang gak berilmu? Oh ya beda. Kita disuruh belajar, bukan berdemo. Kita disuruh belajar, bukan saling menghujat. Kita disuruh saling mendukung, bukan menghancurkan kajian, bukan merusak dakwah, bukan. Bangsa ini butuh masyarakat yang berilmu. Harga diri satu bangsa adalah sejarah. Kita pernah punya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya Allah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, semoga Allah muliakan beliau. Beliau pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi yang dibuat untuk menghancurkan Belanda, musuh Islam, Nasrani. Kita pernah punya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi Muhammadiyah yang akan melawan Belanda. Kita pernah punya Hasan yang pernah mendirikan organisasi Persis untuk berdialog dengan Bung Karno karena khawatir paham komunis mencuci otak beliau. Kita pernah punya Haji Agus Salim. Kita pernah punya Syekh Ahmad Surkati. Kita pernah punya Sultan Hasanuddin. Kita pernah punya Tuanku Imam Bonjol. Kita pernah punya Teguh Umar. Kita pernah punya orang-orang mulia di atas muka bumi ini. Indonesia mulia karena mereka. Allah turunkan kemuliaan melalui mereka. Tidak ada satupun dakwah mereka yang saling menghancurkan. Tidak ada sejarahnya Hasyim Asy'ari memerintahkan orang-orangnya untuk menghancurkan dakwah Ahmad Dahlan. Tidak pernah. Tidak pernah Hasan memerintahkan orangnya untuk menghancurkan dakwah Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Begitu pula yang lainnya. Siapa kita? Manusia-manusia kerdil yang terdakwai oleh paham-paham yang aneh. Dengarkan. Yahudi, Nasrani, Syiah, dikemas seindah apapun, laknatullah alaihim. Allah melaknat mereka. Laknatullah ala Yahud, wala Nasara, wala Syiah. Kalian tercuci oleh mereka. Otak kalian tercuci oleh mereka. Ayo, bergandeng tangan. Orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 73 golongan. Orang-orang Nasara menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil ummah, dan umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 firqah, 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka kecuali satu. Aneh kadang-kala takut nyampaikan hadis ini, karena orang akan mengatakan, Ustaz sudah mulai jual-jual neraka, semuanya di neraka kecuali satu. Iya, ini sabda Nabi alaihissalatu. Dan ingat, semuanya umat Nabi alaihissalatu belum kafir. Mereka umat Nabi alaihissalatu. Kalau sudah kafir bukan umat Nabi Muhammad alaihissalatu. Mereka diancam masuk neraka kecuali satu. Para sahabat nggak tanya tentang yang 72. Mereka bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa satu yang selamat ini, siapa? Bayangkan pertanyaan ini 1441 tahun yang lalu kira-kira cuma. Apa kata Nabi alaihissalam? Makana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang menjalankan Islam seperti yang aku jalankan bersama para sahabatku. Maka muncul istilah Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah itu bukan bangga-banggaan jemaah. Oh saya Ahlus Sunnah Ustaz. Oh sama, ahlan wa sahlan.
Apa buktinya Ahlus Sunnah? Mengamalkan Islam seperti yang diamalkan Nabi bersama para sahabat. Nggak neko-neko, nggak ruwet. Kita kalau ikutin sunnah Nabi SAW, kita akan menjalankan Islam yang mudah, yang ringan. Tapi berat karena lingkungannya tidak mendukung.